in kunta ghaffara warsil sama alaina midrara. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Berarti selesai. Nah, dari awal sampai akhir itu isinya itu adalah istighfar. Nah, ingin saya sampaikan dan saya tekankan di sini. Memang sholat istisqa itu sebagai bentuk pengakuan seorang hamba atas ketidakberdayaannya, atas kesalahannya, atas kekhilafannya, atas kelalaiannya selama ini. Sehingga dengan seperti itu mengaku di hadapan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dengan harapan Allah turunkan air hujan yang memberikan rahmat bukan azab. Makanya dalam doa di sini ditulis ya, di sini dijelaskan Allah maj'al suqya rahmah. Air hujan yang membawa rahmat, wala taj'al suqya adab. Bukan air hujan yang turun kemudian membawa azab. Sebab kalau sampai turun membawa azab itu sampai habis gimana? Hujan 5 hari berturut-turut, banjir. Itu namanya suqya adab. Kalau suqya rahmah, hujan sehari semuanya yang kering menjadi basah, itu namanya rahmat. Maka di sini wala taj'alha suqya adab. Ya, bukan juga bukan bala, ya juga bukan membawa banjir. Wah, seperti itu. Jadi kita memohon agar air yang turun dari langit ke bumi itu yaitu suqya rahmatin. Nah, ingin saya sampaikan di sini bahwasanya orang yang menjadi khatib, menjadi imam, kalau bisa itu orang yang soleh. Ya, orang yang soleh lah, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian besar ketika sholat istisqa dimulai itu kalau orang yang soleh menjadi imam itu kadang belum dimulai itu sudah mulai mendung. Kemudian tiba-tiba gerimis dan turun hujan. Karena apa? Karena penjelasannya begini. Orang soleh yang benar-benar soleh itu begitu doa, alam semesta itu merespon. Ya, sekali lagi, alam semesta itu merespon doa orang-orang soleh. Nah, contohnya gimana? Nabi Muhammad SAW, ya Nabi kan tentu soleh-solehnya orang, tidak ada yang lebih soleh melebihi Nabi Muhammad. Beliau itu kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu kalau berjalan itu pepohonan, bebatuan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibah. Itu ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi itu langganan. Namanya Zakhakul Hajar. Itu ada di bukit namanya itu Sofa Marwa ya. Kalau setelah selesai melaksanakan sa'i, begitu ke kanan dulu itu bukit. Cuma sekarang bukitnya itu dihabiskan, dibuat toilet. Nah, dia buat toilet. Itu di situ ada namanya batu Zakhakul Hajar. Itu apa? Di dalam hadis itu diterangkan. Ada batu kalau ketemu Nabi itu selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum Rasulullah. Bukan hanya itu. Nabi Muhammad SAW itu kalau misalkan minta hujan itu langsung hatinya kumerentek ingin Allah menurunkan hujan. Kok itu? Nah, ini diceritakan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab beliau. Di zaman Sayyidina sudah wafat ya, zaman Sayyidatul Aisyah radhiyallahu an itu terjadi kering agak lama. Qahtun syadidun, paceklik. Kemudian beberapa sahabat datang kepada Sayyidatul Aisyah. Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, Madinah ini kondisinya kering. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu berkata, coba lihat makam Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada penutupnya makam beliau itu. Dilihat ternyata ada tutupnya. Oh iya ada tutupnya. Coba buka tutupnya. Setelah itu berdoa turun hujan.
turun hujan. Itu Nabi Muhammad hidup dan matinya itu membawa berkah, ya, membawa berkah. Jadi Nabi itu begitu mengangkat tangan itu sudah mundung. Kan malu alam semesta ini. Seorang kekasih Allah mengangkat tangan, belum berdoa itu sudah mau turun hujan. Kalau kita istisqa berkali-kali enggak hujan-hujan karena memang belum musim hujan. Nah, kalaupun musim hujan itu kadang nggak usah istisqa, sudah hujan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, orang yang soleh itu doanya itu direspon alam semesta. Direspon. Makanya kalau kita ada orang yang soleh minta doa kepada mereka, kadang doanya itu memang tembus langit. Ya. Karena apa? Ikhlasnya itu ikhlasnya itu loh. Kalau yang lain kan masih pamrih. Bahkan doa saja itu fokus pada permintaannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada imam, hendaknya imam yang soleh, yang zuhud, yang waro. Ketika menjadi imam, insya Allah mereka itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang itu ketika selendangnya, ketika surbannya itu dipindah itu langsung turun hujan. Jadi begitu dirupa itu langsung turun hujan. Jadi alam itu betul-betul merespon ya. Air itu merespon. Sehingga ada dalam tradisi tradisi dunia pesantren, kenapa kita kalau mengobati orang sakit itu pakai air, medianya air didoakan. Kenapa? Air itu juga merespon doanya orang soleh. Jadi air itu ya Allah mudah-mudahan ini merespon. Sehingga ketika orang soleh menjadi imam begitu doa Allahumma ja'alna Allahumma ja'alha ya. Allahumma ja'alha suqya rahmatin ya Allah, jadikanlah turunkanlah hujan kepada kami dan air hujan itu suqya rahmatin, menjadi rahmat, akhirnya turun hujan semua bahagia. Oh itu. Wala taj'alha suqya adzabin ya Allah, jangan jadikan nanti air yang turun ini sebagai azab. Itu kalau orang soleh kan gitu. Jadi orang soleh itu kalau doa itu pasti positif sudah. Pasti itu. Kalau orang soleh. Tapi kalau orang yang tidak soleh, orang pinter tapi nggak soleh, bahaya. Doa tidak cocok. Itu doanya itu keburukan. Ya Allah, hancurkanlah teman-teman. Hancurkanlah mereka. Lo doa kau untuk menghancurkan. Oh Allah itu saja tidak menghancurkan alam ini, kok malah dia itu merasa pede, hancurkan. Jadi doanya itu harus positif. Itu orang-orang soleh itu seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kiai-kiai kita, guru-guru kita itu kalau berdoa itu kan, ayo kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berkahi. Ini hanya Fatihah, tapi mujarab karena apa? Hatinya bersih. Nah, jadi imam hendaknya memang seperti itu. Banyak beristighfar, kemudian banyak bersedekah, laki-laki, perempuan, tua keluar menuju tempat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu dilaksanakan khutbah, kemudian diakhiri khutbahnya doa ini, insya Allah turun hujan. Dan itu kalau kita istisqa sekarang itu mujarab karena apa? Memang musim hujan. Coba kalau istisqa sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu sampai 10 kali sehari nggak hujan-hujan. Kenapa? Kesolehan kita itu kan pas-pasan. Ya, kalau oleh soleh beneran itu begitu keluar mau doa itu tangan baru digini langsung turun hujan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada Mas Patut. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, bagi yang punya pertanyaan terkait istisqo, silakan dituliskan di chat. Dan insya Allah nanti waktunya sampai jam 6.45 ya. Kan Ustaz ada keperluan ya, silakan nanti Bapak Ibu yang bertanya silakan dibuka. Ditulis di chat. Baik, ini kita akan masuk pada pertanyaan pertama Ustaz. Memang kalau bicara sholat istisqo ini banyak yang mengartikan bahwasanya ada ya, kalau adat istiadat tuh ada beberapa tempat yang mengatakan katanya ketika istisqo itu ada yang mengeluarkan hewan, itu bagaimana Ustaz? Disuruh bawa hewan itu ya, memang begini. Ustaz? Kita ilustrasikan, kalau tadi diterangkan di situ, al-ajaiz orang-orang tua, wasibya anak-anak, kemudian
semuanya butuh, dan sampai kira-kira kalau orang minta begini, ya Allah, ini hewan saya itu juga kelaparan, sehingga kira-kira ilustrasinya seperti itu. Hewan saya juga perlu minum, hewan ternak saya. Ya, tapi yang jangan sapi, nanti sapinya 10 dikeluarkan semua, nanti bingung malah nggak sholat istisqa. Apalagi kemudian lepas, malah buyar sholat istisqanya. Itu sebagai ilustrasi bagaimana kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ini ayam saya juga sampai kehausan. Gitu Mas. Oke, jelas ya. Ya, berarti seakan-akan yang kita bawa itu juga membutuhkan air, ya, membutuhkan air hujan, haus. Baik, selanjutnya Ustaz. Saya pernah mendengar kalau orang yang belum punya keturunan, kalau turun hujan mereka keluar mandi hujan dan membaca istighfar serta berdoa minta diberikan keturunan. Apa benar Ustaz seperti itu? Saya pernah mendengar tapi belum pernah membaca dan belum pernah mendapatkan ijazah dari siapapun. Ya, itu saat pertama itu. Dan kalau hujan di luar nanti dilihat sama Mas Wadud, nanti bahaya Mas. Ya, kalau urusan seperti itu, coba tanya Mas Wadud. Dulu Mas Wadud itu sering saya sampaikan, Mas Wadud itu kalau 10 tahun ya Mas Wadud ya, belum punya anak. 12 tahun. 12 tahun. Mas Wadud itu 12 tahun belum punya anak, kemudian dulu minta wiritan, terus saya kasih wiritan itu, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu doanya Nabi Zakaria, dibaca sekuatnya, kalau bisa jumlahnya 113 atau 313 istiqomah setiap malam, insya Allah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Mas Watut itu sudah termasuk eksperimennya itu Mas Watut itu. Eksperimennya ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ustaz, masih ada pertanyaan. Nah, ini mohon apakah ada syariatnya Ustaz untuk supaya tidak supaya tidak turun hujan? Ini kebalikannya ini Ustaz. Ini kalau minta itu ya namanya minta ya. Minta itu ya boleh-boleh saja, tapi kalau minta itu yang baik ya. Ya, minta itu yang baik. Karena diri saya ada nanya pawang hujan. Pawang hujan itu minta nggak hujan. Ternyata ada beberapa penjelasan. Itu ternyata bukan tidak hujan, hujannya dipindah. Makanya Yes, orang soleh itu ya Allah, hawil ya, itu kan ada eh ini Allah mahwana wala alaina. Itu minta dipindah, diturunkan hujan, tapi ya tentu saja jangan sampai minta yang tidak baik. Sekali lagi jangan minta sesuatu yang tidak baik. Hawalaina wala alaina. Gitu. Jadi eh, kalau musim hujan, walaupun doa tidak turun hujan, ya tetap hujan. Nah, kalau kita kan kadang terlalu pede. Alhamdulillah doa saya dikabulkan, tidak hujan. Ya memang waktunya nggak hujan. Ya, kalau kemudian doa pas musim kemarau, itu ya nggak hujan-hujan. Kalau saat ini ya Allah mudah-mudahan hujan. Nah, nanti soalnya sudah mendung, sudah mendung. Dan sekali lagi orang yang soleh, betul-betul soleh, itu tidak sembarang minta, karena begitu hatinya itu minta, itu alam itu langsung merespon. Langit itu langsung, jadi malaikat bagian penurun hujan itu langsung sibuk ini. Oh, ini ada waliullah berdoa minta hujan, langsung pada datang. Ayo segera siap-siap. Kalau kita doa ya nunggu mendekati musim hujan itu baru mujarab. Itu maksud. Baik, selanjutnya Ustaz. Apakah bagaimana dengan pawang-pawang hujan itu benar apa tidak Ustaz? Ya itu kan pekerjaan, itu bagus lah. Kalau nggak ada seperti itu nggak dapat penghasilan ya. Ya itu nanti kalau diharamkan nanti nggak bisa kerja itu. Ya anggap saja itu pekerjaan. Walaupun orang-orang soleh itu punya cara bagaimana alam semesta ini ya, alam semesta ini menjadi tenang. Itu para waliullah itu bisa seperti itu. Tapi kalau orang-orang biasa itu bawang dan lain sebagainya, anggap saja itu pekerjaan.
BMKG kan lebih pintar BMKG. Oh, hari ini hujan, hari ini nggak hujan. Misalkan hari ini akan hujan, pawang, tetap aja hujan. Tapi saya yakin ya, orang-orang soleh, kiai, para ulama, ya, itu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu memang mengeluarkan namanya eh, karomah, karomah. Saya dulu pernah diceritain oleh guru saya, ada seorang mubalik terkenal di Blitar namanya Pak Yasin, Kiai Yasin Yusuf. Itu pernah zaman PKI dulu tuh. Waktu mau ceramah itu disabotase mic-nya mati. Ternyata sandalnya ditaruh di itu bisa bunyi. Nah, ya seperti itu. Tapi itu kan kondisi seperti itu. Ya, orang kekasih Allah itu seperti itu. Kalau kondisi ingin hujan misalkan melihat kondisi itu tiba-tiba berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Kadang nggak sholat istisqa, hanya begini, ya Allah itu turun hujan. Sama, misalkan mau hujan, nah itu ceritanya kalau nggak salah saya pernah melihat Mbah Maimun Zubair ya, ada pengajian, ya jumlah yang ikut banyak, kemudian turun hujan, terus berdoa, tiba-tiba hujannya itu mereda. Nah, seperti itu ada yang seperti itu. Wah, kalau kita doa tambah terus itu beda karena tingkat kesalahannya itu pasti beda. Lanjut. Baik, selanjutnya Ustaz. Bagaimana mengetahui orang tersebut soleh atau tidak? Dan mohon doanya Ustaz untuk sembuh anak saya, Nabil, sudah 2 bulan sakit ketegangan syaraf ini dari Bunda Dia. Begini, menurut guru saya itu beliau itu cerita tentang Ki Ahmad Siddiq ya. Jember. Orang soleh itu adalah orang yang mampu memberikan ketentraman pada keluarga dan lingkungannya. Ya, pengertian menurut beliau, soleh itu keluarganya itu juga senang, damai, tenang, masyarakat itu juga mendapat manfaat. Itu kriteria. Jadi kalau ingin tahu dia itu orangnya soleh atau enggak, ya sudah, di masyarakatnya juga baik, kemudian di keluarganya juga baik. Itu kriteria sosialnya itu seperti itu. Gitu Mas Fatut. Mohon doanya Ustaz, katanya dari Bunda Dia untuk anaknya Nabil sudah 2 bulan sakit ketegangan syaraf. Gini, nanti baca sholawat ya, sholawat di buku saya itu kan ada itu, buku sholawat itu, di buku saya itu ada sholawat namanya sholawat khitobiyah. Itu sholawat bentar saya nomor 20. Ya, sholawat nomor 20. Bunyinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu dibaca 113 berulang-ulang, nanti disebutkan pada kepalanya ya. Ya. Rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya sayyidi Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nomor 20. Baik, nanti bisa. Baik, selanjutnya Ustaz. Di berapa menit lagi ya insya Allah ya. Ini kalau Ustaz juga ada keperluan. Bagaimana hukumnya orang yang menunaikan ibadah haji sedangkan nggak mengerti membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Jadi haji itu tidak harus bisa baca Al-Quran. Haji itu harus punya duit, itu aja. Ya, kalau baca Al-Quran nggak punya duit ya tetap nggak bisa. Makanya syarat utamanya di Al-Quran manis tato'a ilaihi sabila. Manis tato'a, barang siapa yang mampu, manis tato'a ilaihi, sampai di tujuan apa? Tujuan Mekah. Berarti yang mampu itu berarti secara finansial,
Yang kedua fisik, duitnya banyak tetapi nggak kuat, tidak wajib, ya. Atau sehat walafiat, nggak punya duit juga tidak wajib, ya. Tetapi ada penjelasan ulama, punya duit banyak kok nggak sehat, itu boleh membadalkan atau inabah, menggantikan kepada orang yang sehat dengan catatan membayar. Nah, begitu ya. Dengan catatan membayar orang yang disuruh gitu. Jadi kok nggak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa, sudah ikut saja Mas Wadud belakangnya. Robbi fir warham wa'fa, itu aja. Karena ada yang membimbing, ya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu niatnya. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillah. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillah. Itu ada. Ya, ada yang nuntun Allah. Sudah, nggak apa-apa ya. Nggak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Malah nanti tidak bisa membaca, malah nggak jadi mau haji nanti ya. Ya, itu langsung aja daftar ke Mas Wadud langsung. Oke, baik. Ini terakhir ya pertanyaannya Ustaz untuk masalah istisqo. Itu apakah boleh Ustaz dilakukan sholat istisqo di waktu malam Ustaz? Kalau di keterangannya tidak ada kewajiban, tapi umumnya itu ya semuanya dilaksanakan pada siang hari, ya. Siang hari pada kondisi panas, terik matahari, semuanya melaksanakan demikian. Yang diperbolehkan itu biasanya di Arab Saudi, di Masjidil Haram itu pada waktu duha. Ya, kalau di Indonesia itu pada umumnya itu menjelang zuhur atau sholat zuhur. Tapi yang malam itu nggak ada riwayat itu. Nah, kalau nggak ada riwayat kita mau melakukannya gimana ini? Nanti dikirakan tahajud istisqa ini. Oh, ini nama baru ini. Sholat apa ini? Tahajud istisqa. Oh, kok baru? Iya, ini model baru. Wah, nggak boleh. Ya. Pokoknya nggak boleh bikin sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Apalagi ini sholat istisqa sekaligus sholat malam. Ya, kalau mau sholat malam ya sholat malam, kemudian doa ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang membawa rahmat, bukan membawa adab gitu. Berdoa secara pribadi atau dengan teman-temannya silahkan. Oke, baik, alhamdulillah ya. Oh, ini terakhir, kalau yang belum dapat bukunya bisa menghubungi siapa? Ustaz, nah ini nanti bisa kirim saya kontaknya Ustaz, biar nanti kalau yang nanya saya kasih ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, tuntas sudah pertanyaannya. Bapak Ibu semuanya, karena Ustaz juga ada keperluan, mohon maaf ya, biasanya sampai jam 7 nih kalau hari Sabtu, tapi insya Allah nanti di lain waktu di pertemuan berikutnya bisa sampai jam 7 kalau perlu lebih ya Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi ini. Alangkah lebih baiknya atau afdalnya Ustaz ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Terima kasih semuanya. Semuanya sehat walafiat, berkah keluarga dan usia, berkah rezeki dan keluarga. Mari kita tutup dengan doa, dengan harapan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqulu biha likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-sanniyah صل على سيدنا محمد خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر أسرار والترياق الأغيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار والد أثار وأصل الأخيار عدد نعم الإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سر والجار في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اتصلت العيون بالنظر وحرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر
ولب وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها عنا من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظم من كل موجود صلاة تحفظ بها القرآن وتفهم منه الآيات وتثبت بها في قلب الإيمان وتحفظ من السوء في القول الفعل والنيات على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تطوي عنا عطاءنا والطاعون والسائر أنواع بلا يكون يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Wadul. Assalamualaikum Pak Wadul. Salam warahmatullahi Ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Tutup dengan doa katul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Izin kami end ya Bapak Ibu.